Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purwanto dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan gagasan saya yang berjudul New Normal di Tengah Pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama, COVID-19 telah merenggut jutaan jiwa di seluruh dunia. Virus corona penyebab COVID-19 bisa dikatakan berbahaya dan bahkan mampu merenggut nyawa. Virus COVID-19 telah menyebabkan terjadinya pandemi yang melanda seluruh wilayah dunia. Bagi sebagian besar orang yang terinfeksi, merasakan gejala yang mungkin terbilang ringan atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Selain itu, seseorang yang terinfeksi juga tidak akan langsung merasakan gejala dan baru mulai merasakannya sekitar 5 bahkan sampai 2 minggu kemudian. Selama periode di masa seseorang yang telah terinfeksi tidak menunjukkan gejala atau mengalami gejala ringan ini, virus dapat menular dengan mudahnya melalui droplet yang dihasilkan dari batuk ataupun bersin. Dapat mengenai siapa saja ataupun permukaan benda tanpa diketahui. Selain itu, alasan mengapa virus COVID-19 itu berbahaya adalah bahwa virus yang satu ini mampu bermutasi, yang mana beberapa varian baru ditemukan dan dinyatakan lebih berbahaya karena mampu menyebar dengan cukup mudah di antara populasi masyarakat. Bahkan beberapa varian baru ini juga dikatakan mungkin tidak mempan dengan vaksin COVID-19 yang telah didistribusikan. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, misalnya di masyarakat, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Di negara maju, membuat kebijakan lockdown agar warganya tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Di Indonesia juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa contoh dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak terhadap masyarakat. Ketika keluar rumah, kita harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan. Dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan yang sepi. Di sektor industri, pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di PHK, serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Dampak pada pendidikan. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk penyebaran virus COVID-19. Dampak pada pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja juga menerapkan sistem kerja dari rumah. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Dari dampak-dampak yang terjadi, pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebiasaan new normal atau tatanan kehidupan baru sebagai respon penyebaran COVID-19 serta diperkuat dengan pemberian vaksin sebagai salah satu senjata untuk menanggulangi COVID-19. New normal sendiri dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. New normal juga diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan juga ekonomi. Prinsip utama dari new normal yang diterapkan ini adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku baru masyarakat. Lebih lanjut, penerapan kebijakan new normal ini penerapan kebijakan new normal dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Secara pribadi, persiapkan mental untuk menerima segala perubahan kebiasaan yang akan terjadi.
Semua orang diminta berperilaku hidup sehat dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang selama ini telah kita lakukan bersama. Protokol pencegahan itu diantaranya selalu menggunakan masker jika bepergian keluar rumah, memahami etika batuk, tidak keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan mendesak, rajin mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer, tidak bertukar barang dengan orang lain di tempat kerja, misalnya membawa piring, gelas, dan sendok sendiri, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keselamatan dan kekuatan untuk terus menjalani hidup berdampingan dengan COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.